Cek. Oke guys, welcome back to Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Perfect World One Missy J episode ke-284. Nah, buat teman-teman yang udah lihat gitu ya postingan di tab komunitas gitu, aduh Cakradiva tuh lagi bersedih nih sekarang teh guys. Kalian tahu apa? Iya, RIP tuh channel Gnosis guys. Cakradiva udah kehilangan channel 800.000 subscriber 1, 500.000 subscriber 2. Jadi ya kita semangatin lagi di channel Cakradiva, masa lemah kali gitu kan jadi laki kok. Jadi kita lanjutinnya di channel Cakradiva Reinkarnasi ya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum nonton gitu episode sebelumnya, nanti ditayangin yang full panjang durasinya di sini ya. Jadi buat kalian bisa nonton lagi ulang gitulah. Semua orang hanya bisa merasakan dingin di hati mereka ketika menyaksikan wujud binatang waktu Cimenghong yang membawa kekuatan domain waktu sebagai keterampilan khas Raja Merah. Xiao pun harus mengakui bahwa keturunan seorang Raja Merah memang memiliki kekuatan luar biasa dan bisa memaksanya bertarung sekuat tenaga seperti ini. Sekalipun demikian, Xiao masih yakin bahwa kekuatannya masih lebih unggul dibanding tuan muda manja seperti Cimenghong, dan dalam sepersekian detik yang singkat, pemuda batu kecil itu sudah berhasil meloloskan sebuah tendangan penuh cinta kasih pada sang keturunan Raja Merah hingga membuat wujud primordial binatang waktunya menjadi goyah. Cimenghong menelan rasa malu dengan ekspresi muram ketika terhuyun-huyun menerima suntikan kekuatan dari wujud sejati binatang waktu untuk memulihkan diri. Namun tanpa menunggu Cimenghong memulihkan dirinya, Xiao sudah kembali menyapu udara dengan gempuran dahsyat hingga membuat banyak fragmen-fragmen bebatuan di gunung abadi kuno berterbangan seperti debu. Pemandangan ini lagi-lagi membuat Mo Xian terkejut karena dia yakin kekuatan tinju Xiao mungkin bisa membelah langit kalau mereka tidak dilindungi oleh formasi gunung abadi kuno. Letusan dahsyat yang baru saja dibentuk oleh tinju Xiao membuat semua orang ternganga dan mulai bertinyi-tinyi apakah Cimenghong selaku keturunan Raja Merah yang tersohor benar-benar kalah begitu saja. Nah, seolah tidak mau membiarkan nama baiknya dihancurkan begitu saja, Cimenghong segera bangkit dari penindasan tinju Xiao dan menggunakan teknik rahasia tungku Raja Merah untuk memberitahu tawanan Perang Sembilan Langit tersebut tentang kekuatan dari keturunan Raja Abadi domain asing yang sebenarnya. Semua mata yang ada di sana seolah dapat melihat bayangan tungku darah raksasa dengan sepasang tangan yang tidak kalah besar keluar dari sana, sebelum kemudian membungkus tubuh Huang seolah hendak memurnikan keturunan tanah iblis tersebut. Melihat lengan Raja Abadi keluar dan membuat semua orang sudah yakin 100% kalau Cimenghong akan segera membalik keadaan, karena sepanjang sejarah tidak ada satu orang pun di bawah alam abadi yang mampu menahannya. Namun ternyata sejarah itu segera terpecahkan ketika Xiao menggunakan jarum-jarum api dunia untuk menghancurkan tungku Raja Merah sebelum kemudian sekali lagi menghadiahkan tendangan penuh cinta kasih kepada Cimenghong. Cimenghong mulai merasa tertekan ketika Huang lagi-lagi mematahkan keterampilan tingkat tinggi miliknya dan akhirnya terpaksa menggunakan domain waktu untuk menghentikan pergerakan waktu di seluruh area gunung abadi. Cimenghong menghela napas lega ketika melihat setiap orang di sekitarnya langsung terdiam terpaku membisu seolah memang waktu berhenti untuk mereka. Namun hela napas lega itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba tiba-tiba saja Huang bergerak kembali dan kali ini melayangkan pukulan keras yang membuat jiwanya seolah tergoncang setelah menyadari bahwa mantan tawanan Perang Sembilan Langit itu ternyata juga memahami hukum waktu. Kendati demikian, klan Raja Merah adalah klan kaisar domain asing yang tersohor dengan keterampilan mengendalikan waktu, dan karena itulah Cimenghong yakin bahwa kemampuan ilahi klan mereka pasti masih jauh melampaui apapun yang dimiliki Huang sekarang. Karena itulah dengan yakin Cimenghong menggunakan teknik rahasia waktu yang merupakan warisan khusus garis keturunan Raja Merah untuk menunjukkan kepada Xiao bagaimana kekuatan waktu yang sesungguhnya.
Namun lagi-lagi ketika Cimeng Hong berpikir bahwa teknik andalan klan Raja Merah miliknya pasti akan segera mengakhiri pertarungan, Xiao selalu mengacaukan situasi di mana kali ini pemuda batu kecil itu menggunakan bencana guntur reinkarnasi untuk menghancurkan belenggu ruang waktu Cimeng Hong. Tidak hanya menghancurkan belenggu ruang waktu, Xiao masih terus membiarkan bencana guntur reinkarnasi itu mengamuk sampai benar-benar akhirnya menghancurkan sangkar ruang waktu sebagai teknik rahasia klan Raja Merah. Setelah sangkar ruang waktu hancur, Cimeng Hong hanya bisa membelalakan matanya penuh keterkejutan, apalagi beberapa saat setelah itu Xiao menggunakan guntur reinkarnasi untuk menyambarnya. Karena tidak bisa membiarkan dirinya terus dipermalukan seperti ini, Cimeng Hong pun tidak memiliki pilihan kecuali menggunakan teknik andalannya, yaitu pembakaran waktu yang dapat memusnahkan segala jenis roh. Untuk beberapa saat, Xiao dapat merasakan bagaimana jiwanya tergoncang dengan luar biasa dahsyat, seolah setiap bagian dari jiwa primordialnya sedang OTW dihancurkan satu persatu. Nah, akan tetapi ketika Xiao menunjukkan tanda-tanda keolengan bersamaan dengan suara tawa lantang Cimeng Hong yang terdengar ketika berpikir bahwa musuhnya telah tamat, itulah tiba-tiba saja cahaya emas misterius menyelimuti mata Xiao karena tanpa diduga-duga teknik andalan Cimeng Hong itu telah membantu membangkitkan jurus tertinggi ketiga miliknya. Tanpa menunggu waktu terbuang lebih lama, Xiao melesat dalam satu kedipan mata dan segera menguji coba teknik tertinggi ketiga miliknya untuk melubangi jantung Cimeng Hong. Keturunan Raja Merah itu tidak tahu apa yang terjadi. Keturunan tanah Raja Iblis itu benar-benar meninggalkan sebuah lubang di dadanya, namun dia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena serangan terakhir uang benar-benar membuat nyawanya terpisah dari tubuhnya. Tubuh Cimeng Hong terjatuh tanpa daya dari udara dan membuat beberapa cawan teh pencerahan dao terguling keluar dari kantong penyimpanannya. Xiao menerima sumbangan teh dao itu dengan penuh sukacita sebelum kemudian lanjut membuat pertunjukan mukbang yang membuat seluruh ahli muda domain asing merinding remang-remang bulu ketek. Bagaimana mungkin seluruh ahli muda itu dibuat ketar-ketir berjamaah karena Xiao baru saja menebas seorang keturunan klan kaisar dan dengan santai menggunakan dagingnya untuk hotpotan seperti ini. Seolah belum cukup menyebarkan teror kepada semua orang, di tengah-tengah vlog mukbangnya yang mengerikan, Xiao mengalihkan perhatian pada semua orang dan meminta setiap peserta upacara teh untuk menyerahkan satu lembar daun teh pencerahan dao yang membuat banyak raungan protes bermunculan. Namun Xiao sama sekali tidak peduli dan justru melemparkan tatapan tajam ketika menyebut bahwa daging mukbangnya masih kurang, hingga membuat para ahli muda itu dengan berat hati memilih untuk menyerahkan teh dao mereka dibanding jadi bahan mukbang selanjutnya. Sembari Xiao melanjutkan mukbangnya, satu demi satu cawan teh diletakkan hingga memenuhi meja makan. Mo Xian masih senyum-senyum salting melihat kebarbaran Xiao yang sepertinya belum pernah dia temukan di antara cowok-cowok domain asing. Namun ketika masih ada beberapa orang yang berniat untuk melarikan diri dari perampokan itu dan pemuda batu kecil itu melipat gandakan jumlah daun teh yang harus diserahkan oleh orang yang hendak melarikan diri sebagai hukuman. Tindakan sewenang-wenang Xiao ini benar-benar nyaris memutus urat kesabaran para ahli muda domain asing, dan karena itulah mereka berniat untuk melawan mantan tawanan Perang Sembilan Langit itu bersama-sama. Namun sebelum gerakan perlawanan dapat terrealisasikan, Xiao dengan santainya meledakkan tubuh salah satu ahli yang hendak melakukan perlawanan dan sekali lagi meninggalkan sebuah teror mendalam di hati semua orang. Mereka tidak lagi berani melawan dan segera mematuhi perintah Xiao untuk menyerahkan 3 lembar daun teh dao. Karena banyak ahli muda yang memiliki jumlah daun teh terbatas bahkan untuk diri mereka sendiri, akhirnya banyak orang yang berusaha sekuat tenaga untuk menarik lebih banyak daun teh dari dalam tabir pelindung dan segera menyerahkan daun teh itu kepada Xiao. Sementara semua orang berburu daun teh dengan susah payah, Xiao nyantai saja menghabiskan paha Cimeng Hong sampai ke potongan terakhir sebelum kemudian melanjutkan sesi mukbangnya dengan menekan cawan demi cawan teh pencerahan dao yang sudah menumpuk di depannya.
Dengan ekspresi yang sangat nikmat, Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Xiao menyesap satu demi satu daun teh pencerahan daun dan membuat jiwa primordialnya benar-benar mengalami evolusi besar sampai akhirnya mencapai tahap akhir ranah self-sepering hanya dalam waktu singkat. Baru setelah melewati terobosan yang luar biasa dar der dor, Xiao pun flexing kekuatan di depan mata semua ahli muda domain asing seolah hendak menunjukkan seperti apa kekuatan dari bocah tanah iblis yang selalu mereka tindas selama ribuan tahun. Xiao mengabsen satu persatu teknik andalannya mulai dari metode Dewi Willow, teknik reinkarnasi, tangan surgawi, sampai dengan ilmu 6 jalur reinkarnasi yang masing-masing sudah mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Merasa sudah cukup mendapatkan keuntungan dari pesta teh, Xiao pun menyimpan beberapa cawan teh dao sebelum kemudian mempersilahkan para ahli muda domain asing lain untuk memakan sisa mukbangnya. Karena daging seorang keturunan klan kaisar sangatlah berkhasiat, Xiao hanya tersenyum julid ketika melihat banyak orang mukbang namun berusaha sekuat tenaga menahan diri sampai kemudian Mo Xian mengingatkan bahwa tindakan ini sudah lebih cukup untuk membuat Raja Merah mengambil tindakan ketika keluar dari retreatnya, dan ketika itu terjadi maka tidak ada satu raja abadi yang dapat menghentikannya. Xiao memahami maksud Mo Xian dan karena memang tidak mau bermusuhan dengan gadis itu, Xiao pun mencari informasi tentang tempat unik yang bisa dia kunjungi. Mo Xian memandang kejauhan ketika menyebut air terjun laut di wilayah barat daya, namun buru-buru mengingatkan pemuda itu tentang bahaya yang ada di dalamnya, di mana bahkan seorang raja abadi pun tidak dapat memberikan pertolongan. Xiao yang hidupnya sudah dipenuhi tantangan sejak dini sama sekali tidak khawatir dengan peringatan Mo Xian, malah memberikan sisa teh dao yang dipersembahkan orang-orang kepadanya, sebelum kemudian meminta Mo Xian membawa si Unyil karena dia malas membawa anak kecil seperti itu untuk berpergian. Si Unyil menunjukkan ekspresi sedih ketika mendengar kata-kata Xiao, namun Mo Xian langsung paham bahwa pemuda itu tidak mau membawa Unyil karena bahaya yang akan dia lewati. Hal yang membuat Mo Xian tidak menyangka adalah Xiao mau menitipkan seseorang yang berharga seperti Unyil kepada orang domain asing sepertinya. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, Xiao pun bergegas pergi dari sana dan membuat Mo Xian hanya bisa menatap kejauhan ketika berharap bahwa tindakan yang dia ambil akan membuat adiknya Mo Dao senantiasa diliputi keselamatan. Sekarang kita liatin dulu efek dari pembantaian yang Xiao lakukan kepada Chimeng Ho, di mana kabar ini segera menyebar termasuk juga ke telinga leluhur klan Gu alias Guju yang tidak bisa menahan tawa ketika mendengar betapa barbarnya kelakuan Genjet, salah satu tanah kelahiran dengannya tersebut. Kekacauan juga turut didengar oleh leluhur Anlan, namun dia memilih untuk tidak ikut campur, bahkan meminta agar ketidakhadirannya di domain asing untuk dikabarkan apabila Raja Merah benar-benar memutuskan untuk mengambil tindakan. Nah, kalau klan Gu santai dan klan Anlan tidak mau ikut campur, suasana penuh kemarahan menyelimuti lembah Raja Merah yang menjadi tempat di mana Raja Merah melakukan retreat panjang. Para tetua klan berbondong-bondong mendatangi lembah Raja Merah hanya untuk memohon agar leluhur klan mereka itu bersedia mengambil tindakan demi melindungi harkat dan martabat klan di hadapan bocah tanah iblis seperti Hua. Sementara itu, orang yang sedang membuat seluruh domain asing gonjang-ganjing sekarang sudah sampai di air terjun laut yang Mo Xian maksud, dan segera dibuat terkejut ketika melihat dua sosok yang cukup familiar baginya, di mana dua sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah penjaga makam emas yang sebelumnya pernah dia temui di pemukiman makam kuno. Hayo, pada masih ingat nggak siapa dua penjaga makam emas yang dimaksud? Itu loh yang masuk jurang makam bareng Xiao pas mereka nemuin kotak asal usul dan memutuskan untuk nggak ngejar Xiao keluar karena yakin kalau mereka bakal ketemu lagi. Kira-kira kayak gimana tuh respon kedua penjaga makam pas ngelihat Xiao lagi, atau mereka nggak akan ngenalin Xiao? Nantikan terus pembahasannya hanya di Ginosis Rama di sini pamit. Bye bye.